ini bisa diwariskan. Lek kowe gak maca sing maca ben anakmu, karena apa? Ini cara hidup secara sufistik, tasawuf. Berat loh ini, tapi dikemas sangat apa ya? Renyah, receh. Renyah sangat receh. Sangat ini bikinan orang Barat, orang Kristen. Karena ini penelitian dari orang sukses. Jadi penelitian 100 orang sukses ini ternyata ada pola yang sama. Pola pikirnya, cara hidupnya juga sama. Orang yang sukses itu tidak bakal kayak Doni Salmanan, tidak bakal kayak dia akan pengen gila, malah tidak pengen kelihatan kaya. Pakaiannya juga sangat sederhana. Jadi malah wongnya boles-boles aja, santai-santai. Cara hidupnya santai, nggak pengen pertunjukan. Jadi bagi kalian yang kalian juga pernah ikut apa itu yang di atas itu kan, disendang kan? Ini termasuk diksa. Itu diksa. Enggak. Saya selalu ngomong saya mantan anaknya mau ganti. Agak jadi ini sama mangannya cacah tubuh tahu bangunan saya kalian kan seenak di sana nih aku juga sama kuliah di sana 1 second di Jawa Tengah sakose mangan mikir tapi ya kita ada jalan Tuhan selalu sayang sama umatnya ada jalan ternyata yuk ini cara Tuhan untuk membesarkan kita. Yuk bareng-bareng sinau buku ini saya tidak akan nungguin, saya akan di luar karena pembicara kita itu kalau ada saya itu grogi. Ya, jadi otak saya semua yang ini ada di mereka. Jadi nanti bagi kalian yang nggak pengen kerja sepatunya untuk gaya iso kalau pengen kerja semacam itu dan pengen konsultasi saya itu setiap malam Kamis ini saya kumpulkan di rumah saya. Jadi mulai yang mahasiswa maupun yang sudah lulus termasuk yang gak sekolah itu saya kumpulkan di rumah saya. Rumah saya sangat terbuka, silakan datang. Ya, pokok pengen kerja gak sepatuan. Itu sing sepatuan kan makan gaji kita besok bayaran 5 juta toko kos-kosan tak pangan aku saving 2 juta kirim orang tua dan kawan-kawan karek 2 juta aku tak tumpuk selama setahun itu jadi Pak jadi aku iso tuku mobil ini pilih renek becek pilih renek lorong lek renek moro tuwa mantu lek loro lek wong tua mantu dia kan itu turunan kan lho aku berarti 4 tahun duit 100 juta 1 juta kok nih lemah ini kira-kira ya saya ya kalau sekarang satu ini kayak rumah saya dulu cuma 1.800.000 sekarang sudah 7 juta cuma 10 ini itu musuh 4 bulan omah ini kaya ya lek perumahan 2 perumahan 2 kafe perumahan tapi ya masuk pengusaha omahnya kafingan kan lucu gitu pokoknya kangelan ya yo jenenge pengusaha minimal nglumpukne kanca-kanca iki rising kan dulu Pak ya ngono jadi silakan kalian bercita-cita tinggi berhasil apa enggak tekniknya ada di situ untuk bisa melaksanakan teknik ini kalian harus belajar karena kalau pakai otak kiri kalian tidak bakal bisa. Pesan saya cuma itu, makanya saya selalu pesan bagi yang mengandalkan IPK tidak bakal bisa pakai sistem ini. Jadi otak kiri pun ini sengaja satunya otak kiri, satunya otak kanan, tapi dia sudah mulai bergeser. Akhirnya walaupun otak kiri tapi berhasil pasangannya otak kanan. Jadi
walaupun belum nikah ini pasangannya belum ini kode-kode rabi nih kan gitu ya. Jadi nanti saya selalu pesan bandrol atau sing pintar ini ini dong ya. Kalian harus beli asli, harganya berapa? Postingan segitu ya. Bukunya kandel di Sawang Pena, silahkan beli yang asli. Ini bisa diwariskan. Kalau punya adik yang pakai sistem kerjanya otaknya pakai otak kanan, bakal dipakai. Kalau otak kiri, buku ini dok, isinya ini bisa blessing. Banyak yang terjadi. Salah satunya saya kenalkan ke anak-anak, kita mulai bedah buku ini 2019. Jadi cara hidup saya dibilang aneh, tapi ternyata ada buku ini 2019. Sekarangnya banyak banget. Jadi nganggap anak-anak itu saya orang malas. Tapi apa-apa, tapi kan berhasil kan dulu cara hidup. Nanti silahkan kulik semuanya. Saya berharap kemarin itu saya suruh pengurus itu untuk syarat untuk ikut kelas ini harus baca buku, sehingga harapanku itu banyak pertanyaan. Ikut pengen itu mas, masuk hasil. Nanti dia tanya, saya itu ini, gitu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga jamuan ini adalah cara Tuhan untuk mempertemukan kita dengan frekuensi yang aneh ini. Ini frekuensi aneh sekali buku The Secret ini. Ini frekuensi aneh sekali. Ini sebuah jalan, tinggal kalian mau melewati ini apa enggak, balik ke diri kalian. Ya, balik ke diri kalian. Nanti tanyai dua-duanya, buku ini pengaruhnya bagaimana. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang keempat yaitu doa. Kepada yang bertugas Saudara Wildan Mufti Fahrizi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kepada yang disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang kelima yaitu penutup. Alhamdulillah serangkaian acara hari ini kita lalui bersama tanpa suatu halangan apapun. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang bertugas pada pagi hari ini.
Terima kasih kepada Mbak Ensi yang sudah mempersilahkan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Lestari, perwakilan dari YPSBA selaku moderator. Dan sebelumnya yang saya hormati Bapak Saiful Huda selaku pembina Kopma Al-Kausar. Yang saya hormati Mbak Septin Kurniantasati selaku pengawas Kopma UI1 Tulungagung. Yang saya hormati Dias Mahesti selaku Ketua Umum Kopma Al-Kausar. Dan yang saya hormati kedua pemateri kita hari ini, Mas Jadid dan juga Mas Angga. Dan saya hormati para tamu undangan yang sudah hadir hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga pengurus yang sudah menyiapkan acara pada hari ini. Nah, ini nanti kita acaranya selesai deh teman-teman, kita sharing sama diskusi. Nah, ini teman-teman udah pada baca bukunya semua atau belum nih? Belum. Jadi hari ini kita ada acara bedah buku The Secret, di mana buku ini merupakan buku yang sangat luar biasa. Dan hari ini bedah bukunya dengan tema Ask, Believe, Receive. Nah, apa sih ask itu atau apa sih believe itu dan apa sih receive itu? Langsung saja kita bahas dan kupas tuntas bersama pemateri kita hari ini. Yang pertama yaitu kita sambut Mas Devi Muana. Langsung saja berarti bersama pemateri yang kedua kita, Mas Arga Federatika. Saya mempersiapkan. Selamat datang Mas Angga dan Mas Jadid. Nah, yang saya membacakan materi yang pertama terlebih dahulu. Beliau ini bernama Mas Jadid Muanas. Beliau beralamat lengkap di Kecamatan Timoro, Kabupaten Kucingkar. Beliau lahir pada tanggal 23 April 1996 di Kota Pacitan. Beliau ini sebelumnya salah satu mahasiswa UIN Said Ali Mahasiswa Tulungagung jurusan Bahasa Inggris. Nah, Mas Jadid ini saat ini selaku sales manager dari agensi media ya Mas. Nah, beliau ini juga perlu teman-teman ketahui merupakan pengawas Kopma pada tahun 2017 ya Mas. Nah, Mas Jadid ini memiliki hobi menulis dan juga membaca. Nah, selanjutnya saya akan membacakan sesi pemateri yang kedua, yaitu Mas Arga. Nah, ini teman-teman sudah nggak asing ya sama Mas Arga. Beliau ini merupakan sesepuh Kopma juga. Nah, nama asli lengkapnya yaitu Mas Fedra Arga Desta, dan alamatnya di RT 8 RW 2 Desa Kedolanggu, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Tempat tanggal lahir Trenggalek 8 Desember 1994.
pendidikan formal TK Pertiwi 1B20, SDN 1B20, SMP 1 Kampak, SMA 1 Kampak, dan Kiai Said Ali Rahmatullah Muhammad jurusan Pendidikan Syariah. Nah, Mas Arga ini saat ini bekerja di PT Hari Pertama Indonesia sampai sekarang dari IS. Mas Arga ini memiliki hobi membaca, berenang, dan diam di tengah malam. Nah, ini maksudnya di mana nih, Mas? Diam di tengah malam ini. Diam di tengah malam ini langsung saja kita akan membahas pada ini sesuai tema hari ini aslinya. Menurut materi pertama apa sih yang dimaksud dengan tema itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Gema. Bravo Gema. Bravo Gema. Bravo Jaya. Yang terhormat dan yang honorable Mr. Saiful Huda. He is the God given for us to run our business to be success. Kurang lebih seperti itu, nggak tahu lah kesulitannya apa. Beliaulah yang mungkin mendorong saya, yang telah merekonstruksi pikiran saya dari kiri ke kanan ataupun mungkin dari dari kalau bahasa Arabnya dari jahiliyah menuju apa ya? Terima kasih Mbak. Mbak, ini maaf, ini nanti saya menyampaikan kemudian tanya jawab atau nanti saya tanya jawab Masnya, nanti Mbak moderator, Mbaknya siapa? Resta. Oh, Mbak Resta. Mbak Resta memberikan pertanyaan ke saya jawab atau saya menjelaskan membedah buku dulu sesuai pengalaman saya atau bagaimana? Ya seperti itu Mas, membedah. Oh, oke, siap. Oke. Terima kasih teman-teman pengurus Kopma yang sudah mensupport kami para alumni untuk berbicara di depan kalian semuanya. Perbedaannya saya sama Mas Arga itu banyak perbedaan, tetapi kami disatukan oleh Kopma. Kalau saya dulu ketika di koperasi saya sangat sistematis, bisa ditanyakan nanti Mas Arga biar nanti menceritakan. Dan Mas Arga ini sangat bukan amburadul, sistemnya not sistematis gitu aja lah intinya. Teman-teman, ini kan kalian nggak tahu masa ini. Ini orang berdua ini ibarat kucing sama anjing. Koi mau ngeluri pangkat tukar. Kurang lebih seperti lah sebagai Mas Saiful, sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful. Karena dulu memang benar-benar kami mencoba untuk menguatkan strategi pikiran dan mungkin tenaga kita untuk bagaimana membranding Kopma itu supaya lebih bagus dan lebih powerful seperti Absolute Undertaking. Oke, mohon maaf teman-teman, saya yakin semua yang ada di sini satu pengen hidup mandiri dan bisa memandirikan orang lain, betul kan? Semuanya pengen seperti itu? Yakin? Sudah membaca buku ini? Nah, itu salah satu step yang terbelakang yang mungkin kalian perlu digali lagi. Maksudnya perlu dibaca untuk itu. Nanti ini tadi saya belum lapar. Belum makan. Sebenarnya saya mau berdiri supaya lebih powerful nanti untuk menyampaikan materi ini, tapi karena saya agak belum lapar, belum makan, belum makan. Ini kode untuk panitia sebenarnya. Ya, selanjutnya tadi saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada pengurus dan sebagainya. Selanjutnya dan tak lupa saya juga berterima kasih kepada Mas Arga, Mas Irfandi, Mbak Arin, Mbak Zulaika. Semuanya adalah partner the best bagi saya. Tapi tak lupa juga berterima kasih kepada my beloved partner.
saja ya. Saya berdiri supaya lebih enak, supaya lebih bisa memandang teman-teman semuanya. Agak gemeteran ini bukan karena duduk tapi karena belum makan. Belum lapar. Oke, mohon maaf ya Pak Saiful, saya berdiri di sini dan agak duduk-duduk di sini. Sekedar cerita saja ya, kalau Pak Saiful tadi menceritakan pengalaman masa lalunya, saya juga tidak kalah untuk mencoba menyampaikan pengalaman saya dan saya bukan di sini. Pak Saiful, mohon maaf, saya itu bukan orang yang smart, bukan yang orang yang smart, beneran. Karena apa? Saya dulu SD itu peringkatnya nggak jauh peringkat. SMP saya tidak lulus, saya berhenti 1 tahun. Saya hampir ambil paket paket B ya. Tapi nggak jadi karena ada ujian susulan, akhirnya saya ikut ujian susulan. Kemudian, nah ini pada masa SMA saya belajar di semester 1 kelas 1. Saya tidak percaya kalau saya mendapat juara 3. Juara saya karena saya nggak, masa aku juara terlalu. Coba lagi di semester selanjutnya saya tuliskan. Setelah itu saya tuliskan saya juara 1 kelas SMA tersebut. Ternyata betul saya mendapatkan juara 1. Padahal kemampuan saya masih sangat jauh dengan juara 2, juara 3. Yang juara 2, 3 itu malah ikut lomba-lomba olimpiade. Saya malah mendapatkan juara 1. Wah, itu termotivasi itu saya. Terus kemudian selanjutnya saya mencoba menuliskan ulang. Di kelas 2 saya mencoba untuk mendapatkan juara 1 paralel. Jadi di antara juara 1 itu saya ingin juara 1 di antara yang juara 1. Ternyata alhamdulillah terkabul juga. Pada saat itu saya mendapat juara 1 paralel di SMA dengan jumlah 12 kelas. 12 kelas sekitar murid sekitar 500-an, itu alhamdulillah saya juara 1 paralel. Kemudian tidak hanya di situ saja. Ketika saya mau lulus, saya menuliskan saya juara 1 UN terbaik se-Kediri. Maaf saya sekolahnya di Kediri ya. Se-Kediri. Saya dapat juara 1. Itu powerful-nya nanti saya hubungkan dengan ini nanti. Tapi zaman dulu saya belum baca ini itu. Tapi ada hubungannya dengan ini. Dan itu kemudian saya masuk di perguruan tinggi, masuklah di IAIN Tulungagung. Kenapa nggak di kampus lain? Nanti saja itu urusannya. Yang penting ini sebagai mohon maaf nanti kalau dibilang, saya disclaimer dulu ya. Kalau nanti riak dan sebagainya nanti mohon maaf, nanti ini this is only for you to grow up your skill or your skill of business, your business skill. Kemudian di SMA di perguruan tinggi sini saya tidak mengharapkan IP yang lebih tinggi. Saya lihat IP terbaik itu yang 3,7. Saya tuliskan saya sudah mendapatkan IP 3,7. Akhirnya apa? Saya mendapatkan IP 3,83 pas semester 1. Dan itu saya dinobatkan juara 1 terbaik tadris bahasa Inggris. Itu. Nah, dari semester 1 sampai semester paling atas. Itu berlaku sampai selanjutnya. Padahal saya cuma 372 itu. Kemudian saya masuk koma dan sebagainya. Nah, ini sudah berhenti untuk masalah akademik saya. Ya. Apa itu artinya dengan apa yang saya sampaikan itu? Ini termasuk yang ask, believe, dan receive. Apa yang kita pikirkan pasti akan tercapai. Apa yang kita inginkan pasti akan tercapai. Kenapa saya tidak tercapai? Kenapa saya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan? Kira-kira permasalahannya apa itu? Karena apa? Tidak yakin. Kemudian ada lagi. Intinya gini, Tuhan pasti mengabulkan semua permintaan kita. Allah pasti akan membuktikan bahwa kuasanya akan terjadi pada kita ketika kita meminta pada Beliau. Tetapi kenapa ada orang yang sudah berharap tinggi tetapi tidak berhasil? Padahal Allah sudah bilang seperti itu. Nah, yang nanti mau menjawab saya kasih buku gratis The Secret. Ya, ada yang berani jawab? Saya buku kasih gratis karena saya sebentar lagi nanti akan grand opening toko di depan sini. Nanti saya sediakan buku The Secret, nanti saya kasih gratis nanti pas saat itu. Gak ada yang menjawab? Oke, kalau gak ada ya gak saya jawab sendiri. Saya sudah menyimpulkan dari beberapa buku yang saya baca dari The Secret itu, saya baca ulang. Sebenarnya isi buku The Secret itu hanya ada 3 ini: ask, believe, and receive. Ask meminta, believe percaya, yakin, and receive menerima. Ada yang bisa menjelaskan?
Yang sudah baca, sudah pasti bisa menjelaskan, saya jelaskan aja supaya nggak lama. Oke, kenapa orang yang sudah mempunyai tujuan dan sudah mempunyai pikiran ingin berhasil tapi tidak berhasil? Karena satu, permasalahannya satu, karena dia lebih banyak memikirkan tidak berhasilnya daripada berhasilnya. Ini dari halaman pertama dari bukunya apa namanya? Om Ronda, siapa namanya? Saya tante loh, Om. Nah, Ronda Bray. Itu, jadi kenapa sih mereka mau gagal? Ini chapter 1 sudah saya bahas ini. Karena dia itu memikirkan lebih banyak dari kegagalannya daripada dia memikirkan lebih gagalnya. Coba sekarang gini, jangan bayangkan gajah. Jangan bayangkan gajah. Apa yang terlintas di pikiran kalian? Gajah. Jangan bayangkan sapi. Sapi padahal saya sudah menyuruh jangan. Nah, inilah otak. Sebenarnya ini otak kiri ya, kalau dibahas lebih jauh lagi. Nah, ini salah satu bukti bahwa kalau kita mempunyai keinginan, kita harus menuliskan yang spesifik dan itu harus positif. Kita harus stay positif dengan keinginan kita. Itu yang disarankan oleh Tante Ronda tadi. Betul. Jadi itu bab pertama sudah selesai. Itu. Jadi pembahasan paling utama, orang itu harus punya satu keinginan. Kalau tidak punya keinginan, kalian tidak mungkin akan berhasil. Coba kalian mau jalan-jalan tapi nggak punya tujuan. Kalian jalan-jalan apa enggak? Saya mau jalan-jalan. Kemana ya jalan-jalan? Tidak akan tercapai sampai titik akhir ketika kalian hanya mempunyai keinginan. Tetapi, kalian tidak akan mungkin berhasil kalau kalian tidak punya keinginan. Ketika kalian sudah punya goal, kalian sudah one step forward atau sudah satu langkah ke depan. Itu untuk bab pertamanya. Nah, selanjutnya kita lanjut di bab selanjutnya. Lanjut ya. Oke, kemudian gini. Ini mohon maaf ya. Apa yang saya sampaikan tidak semuanya ada di The Secret. Ada buku lagi yang juga powerful temannya The Secret, adalah The Science of Getting Rich. Ini juga lumayan bagus bukunya. Tapi kalian harus membaca The Secret dulu, itu buku hidupnya. Dalam The Science of Getting Rich itu merubah pikiran negatif ke positif itu sangat dibutuhkan ketika kalian mau menghendaki target kalian tercapai lebih cepat. Bagaimana? Misalkan gini, ini contoh ya, mohon maaf ini sambil promosi ya. Contoh, saya sudah 2 tahun itu memimpikan bahwa CV saya itu dapat penunjukan untuk foto wisuda Min 1. Kalau kalian datang ke ausi saya yang sangat sempit di sana itu banyak tulisannya. Saya sudah memfoto wisuda Min 1 Tulungagung. Saya tulis, saya sudah ditunjuk rektor, saya sudah ditunjuk Pak Mahfudin untuk memfoto wisuda Min 1 Tulungagung. Dan di sana saksi bisunya masih ada. Dan itu tercapai pada semenjak tahun ini. Dan apapun yang kalian tuliskan pasti akan tercapai. Maka dari itu kalian harus menuliskan itu. Dan kemudian apa hubungannya dengan negatif dan positif tadi? Ketika saya tadi mau foto wisuda, pikiran saya itu kalut bagaimana? Aduh, iya ya, aku kesel terus loro dan sebagainya. Akhirnya pikiran itu benar-benar terjadi pada diri saya sendiri. Ketika saya foto wisuda, kondisi saya benar-benar hampir drop, tapi saya alhamdulillah masih kuat. Tapi pada hari kedua, saya coba untuk menghilangkan pikiran negatif itu ke pikiran positif. Bagaimana saya melakukan itu? Pas pagi-pagi saya sendirian di kamar. Saya sehat. Sampai di depan cermin itu. Saya sehat. Siapa bilang sakit? Saya sehat. Saya sangat sehat. Sampai saya tapi benar. Dan alhamdulillah besoknya saya sudah hari kedua, saya sudah mulai fit dan saya benar-benar lebih maksimal untuk melakukan prosesi foto wisuda pada saat itu. Dan saya itu benar-benar saya terapkan di di dalam sebelum saya tidur tadi. Nah itu, jadi ketika kalian dalam pikiran negatif, misalkan kalian sudah misalkan kalian takut, misalkan aku presentasi video enak, dan kayak aku memang masuk ujian materi video orang gak mengesankan, itu saya hilangkan.
pasti saya bisa menyampaikan materi dengan baik. Itu di dalam hati saya dorong seperti itu terus menerus, dan itu akan terrealisasikan di dalam apa yang kita lakukan itu. Jadi intinya pikiran itu yang akan membuktikan tingkah laku kalian atau yang akan mensukseskan kalian. Kalian harus menata pikiran kalian dari saat ini kalau kalian ingin masa depan kalian lebih baik. Itu. Kemudian, jadi untuk menyampaikan, untuk menggerakkan pikiran negatif menjadi positif tadi salah satunya itu apa namanya? Saya baca aja ya. Gerak itu misalkan aku sehat gitu, salah satunya seperti itu. Terus kemudian perasaan, kalau perasaannya saya contohkan tadi, saya menghadap cermin, hei aku sehat loh, aku sehat banget, bener ada aku sehat gitu. Saya berbicara sendiri di depan cermin seperti itu, dan itu memang benar-benar hasilnya benar-benar powerful banget. Kemudian selain menggunakan perasaan, maka menggunakan fokus. Nah, fokus sama dengan perasaan tadi. Kemudian suaranya tadi misalkan kalau dari tumdesem paringin itu ya contohnya, ketika kalian merasa misalkan takut, kalian menggunakan pertanyaan-pertanyaan misalkan takut cemen, takut itu di depan kita sendiri sambil menonton cermin. Dan itu nanti akan meningkatkan confidence kita. Tidak, itu bab 2. Nah, mari kita di bab utamanya adalah apa? Acts, believe, and receive. Acts, believe, and receive itu maksudnya bagaimana? Acts itu meminta. Sudah dimanapun ajarannya, agama apapun, apalagi kita Islam, kita disuruh untuk meminta kepada Allah, dan pasti Allah akan mengabulkan permintaan kita. Itu sudah pasti. Kalau kalian tidak percaya dengan itu, sama saja kalian itu tidak percaya dengan Allah. Itu lebih syirik daripada kalian hanya tidak, mohon maaf ya, bukan seharusnya tidak dibuat perbandingan. Lebih syirik lagi daripada misalnya kalian tidak puasa, gitu. Karena apa? Kalian tidak percaya sama Tuhan, bahwa Allah itu akan mengabulkan semua doa kalian, semua permintaan kalian. Kalau kalian ya Allah kapan tuh ini tercapai? Itu sama saja kalian tidak percaya dengan Tuhan. Gitu. Dan ini nanti akan dibahas sama ronda ini. Nah ini. Oke. Kemudian acts itu minta sama Tuhan. Nanti caranya minta saya ajarin nanti. Versi saya. Kalau kalian menemukan versi terbaik, monggo. Oke, setelah acts maka believe. Believe itu yakini. Maka kalian tidak boleh hanya meminta, ya Allah aku pengen kereta, tapi tidak membayangkan kereta yang dimiliki itu seperti apa. Sama saja kalian itu tidak percaya, tidak believe. Maka kalau kalian punya kalian meminta, ya Allah saya sudah memiliki Innova, maka ke rumahnya Pak Saiful dilihat secara detail, oh mobil Innova gani ini, steering ini, gini. Maka seperti itu akan saya sangat ini ronda ya. Saya juga meyakini itu akan menjamin tingkat keberhasilannya adalah 100%. Bahkan sampai dibilang seperti itu ketika meyakini itu. Nah, kemudian caranya yang terakhir adalah receive. Receive itu apa? Menerima, syukuri ya. Makanya kenapa ketika kita sebagai orang Islam itu kita disuruh untuk bersyukur setiap saat. Bahkan Al-Quran pun dibuka dengan kata syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Dan kenapa kalian tidak memujikan rasa syukur itu? Kalian hanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi tidak didasari dengan rasa hati yang benar-benar berterima kasih kepada Tuhan. Itu masalahnya, kalian tidak bisa lapang dalam memproses tujuan-tujuan kalian. Maka dalam salah satu buku The Science Gathering itu juga membahas mengenai rasa syukur itu. Rasa syukur itu diucapkan paling tidak satu hari itu. Kalau kita kan paling tidak berapa ya? Sholat itu rakaatnya ada berapa ya? 17 ya. Otomatis kita sudah 17 kali bersyukur kepada Tuhan. Nah itu kita disuruh untuk bersyukur itu yang lebih baik itu ada 25 kali bersyukur. Maka pertama yang dilakukan adalah ketika bangun tidur,
Meripat melek. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu tapi dihayati beneran. Kenapa kita disuruh bersyukur? Ini dibuktikan sama ronda ini. Kenapa? Semakin orang bersyukur itu tingkat hormon apa ya, lari ya? Ya itulah serotonin atau apa saya lupa. Itu akan meningkat drastis dan itu nanti akan membuat aktivitas kita itu lebih happy. Lebih happy. Dan kalian coba buktikan saja lah ketika sebelum tidur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini sangat menyenangkan. Hari ini sangat membahagiakan, saya tidur sangat nyenyak, Seperti itu sampai kalian tertidur. Pasti kalian tidur kalian akan pulas dan nyaman serta nyenyak gitu. Tapi nanti ya harus diatur juga bangunnya jam berapa. Nanti bangun. Itu ya. Jadi intinya seperti itu, ask, believe, and receive. Dan nanti saya kasih beberapa contoh ya. Ini mohon maaf ya sambil memberitahukan ya, sekali lagi bukan saya berniat riya ya, karena saya kemarin itu ketika saya membangun tempat percetakan yang di depan kule itu ketika saya membangun itu kan uang saya masih di Palembang, di UIN Palembang, di mana-mana gitu, jadi tidak ngumpul. Nah, padahal itu sudah tak ini ke situ, tak alokasikan untuk pembangunan itu, tapi ternyata belum sampai saat ini belum cair, padahal sudah Desember gitu. Nah, tapi yang namanya saya mencoba menerapkan apa yang disampaikan oleh Ronda. Wah, aku mesti bisa nek bayarin Pak Tukang orang bangunan gini, aku pasti bisa. Dan saya sudah membangun tempat yang nyaman dan profesional serta sangat menyenangkan dan membahagiakan. Dan itu tiba-tiba nggak tahunya moro-moro pesenannya Shopee-ku, biasanya saya paper bag itu cuma 1.000, 2.000, bisa 3.000, 4.000 dan sebagainya. Itu salah satunya apa? Kalau kita benar-benar sudah berkonsolidasi dengan alam semesta dan Tuhan, maka kita akan dipermudahkan apapun yang kita inginkan. Dan bahkan saya tidak pernah sedikit pun, kalian harus mencontoh ini. Kalau kalian benar-benar menginginkan sesuatu atau tujuan kalian harus nulis. Contohnya apa? Saya ingin 10 juta per bulan. Misalkan itu ya, ini contoh saya sendiri sebenarnya. 10 juta per bulan bersih, misalkan gitu. Saya dulu masih ragu. Wah, itu proyek itu 10 juta. Proses biar diurus sama semesta dan Allah. Kita hanya membayangkan bahwa ya Allah, saya sudah mendapatkan 10 juta. Dilihat ATM 500 di buku rekening. Sampai saat ini saya tulis, lihat di buku rekening saya ada tulisan 10 juta. Di rekening saya itu ada tulisan 10 juta. Sebelum tidur saya lihat, alhamdulillah sudah ada 10 juta. Sebelum tidur saya lihat seperti itu. Dan juga saya tempelkan di dinding. Saya tulis 10 juta bersih gitu. Sebelum tidur saya sudah, oh iya, sudah ada 10 juta. Dan itu pun bisa kembali ke saya berkali-kali lipat. Itu powerfulnya sebuah kata-kata dan sebuah keinginan yang benar-benar keinginan yang sangat kuat. Tuh. Jadi kalau kalian punya keinginan sangat kuat, tidak hanya kalian cukup untuk mengucapkan, tapi coba tulislah dan pandang setiap hari serta imani, yakini itu ya, believe, dan selalu receive giving. Ini salah satu penutup dari saya. Kalau kalian ingin menjadi orang yang sesuai apa yang kalian dapatkan, satu, kalian harus mempunyai pikiran yang positif, kalian yang harus mempunyai tujuan yang jelas. Terus kemudian yang ketiga, kalian harus memvisualisasikan dengan tujuan kalian. Visualisasi itu seperti apa? Visualisasi itu kita mengalami atau membayangkan as if itu seolah-olah sudah memiliki itu. Bukan seolah-olah kita harus bahagia. Dan untuk menuliskan visualisasi itu nanti harus dipraktekkan ya teman-teman mungkin. Untuk menuliskan visualisasi itu, kalian harus melakukan secara apa? Ini saya tulis sesuai buku dari The Science of Getting Rich tadi. Mana ya? Nah, ini
dalam menuliskan tujuan atau visualisasi, bukunya Ronda ini merujuk ke bukunya The Science of Getting Rich. Ini apa? Harus spesifik, menulis tujuan itu harus spesifik. Gak oleh luas-luas. Misalkan aku pengen rumah pelosok kandang, rumah sak pelosok kandang. Gak oleh, itu harus spesifik. Misalkan, ya Allah saya sudah mempunyai tanah 5 hektar di pelosok kandang. Tahun berapa itu spesifik. Jadi itu ya spesifik. Dan pertama adalah measurable. Measurable itu apa? Dapat diukur. Gak oleh pada dapat apa misalkan gak bisa diukur. Misalkan ya contoh yang kemungkinan gak bisa diukur. Misalkan saya ingin kereta api. Ya kalau kalian membangun rel kereta sendiri, kemudian itu kalian itu mungkin itu measurable. Tapi kalau kalian aku pengen kereta api tinggal kampus ini dengan aku lewat bisa mandek kene kalau punya stasiun berdebat, itu namanya nggak measurable gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah enthusiasable. Enthusiasable itu apa? Pastikan bahwa tujuan kalian itu membuat kalian itu antusias. Kalau kalian itu tidak antusias dengan tujuan itu, nanti akan gampang goyah. Gitu. Jadi kalau nanti tidak antusias, misalkan terlalu spesifik atau terlalu luas, misalkan aku sudah beli kucing, itu kan itu seperti itu akan semangat kita akan nggak terlalu berkembang. Atau misalkan gini aja lah, saya ingin motor Supra X 125, misalkan seperti itu. Nah itu tujuannya kurang terlalu bombastis dan nanti akan membuat semangat kita itu akan lebih mudah fluktuatif. Itu enthusiastic dan kemudian realistik gitu. Atau result oriented. Jadi kalau kalian menuliskan tujuan, pastikan kalian menuliskan hasilnya. Masalah masalah prosesnya atau masalah caranya itu akan diurus oleh alam semesta. Saya meyakini itu dan semua orang para pebisnis besar yang saya baca di bukunya Rhonda Byrne itu semuanya meyakini itu tentang bagaimana sih kita itu seharusnya menuliskan sesuatu yang measurable, spesifik, timeline, ada time-nya. Jadi jangan misalkan ya, saya pengen mobil Innova keluaran terbaru. Seperti itu kurang spesifik. Harusnya gini, saya sudah mempunyai mobil Innova tahun 2023, misalkan seperti itu, bulan April. Jadi harus spesifik. Kalau tujuan itu kalau tidak spesifik nanti akan sangat fluktuatif itu semangatnya. Dan kemudian yang terakhir, ini kembali yang terakhir ya. Yang terakhir selain itu kalian harus mengatakan bahwa kata-kata itu sangat penting. Jadi ketika kalian menginginkan sesuatu, pastikan kalian menginput kata sudah. Misalkan saya sudah membeli mobil Tesla gitu. Dibayangkan sudah itu membayangkan bahwa kita achieve atau sudah receive. Jadi kata-kata itu nanti kata-katanya itu harus benar-benar spesifik, measurable, timeline. Ada time-nya, ada waktunya. Saya sudah membeli mobil Tesla 2022 bulan Maret, misalkan seperti itu, atau bulan apa gitu. Nah seperti itu. Jadi kalian, kalau sekali lagi saya ingatkan, buku The Secret ini benar-benar sangat powerful. Jika kalian memang benar-benar mempunyai target tujuan yang ingin sekali diharapkan, silahkan kalian membaca buku ini dan terapkan dan kita saling sharing bersama. Itu terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan materi dan materi yang sangat luar biasa ini. Dan mungkin teman-teman masih greget dan mau lebih mendalam mengenai buku tersebut ini, langsung saja kita bahas bersama Mas Angga. Baik, ini kan teman-teman pengurus ini pun juga tidak tahu kisah dua orang ini, pengurus yang hari ini. Yang tahu berarti mereka berdua itu saya tahu ya belum. Jadi setelah
sama tercintamu ini bangun itu berdarah-darahnya kue opo wong sugih, kue opo maksudnya gini. Karena konsep dari saya takutnya di anak-anak itu anak-anak yang baru dan pengurus yang ini. Tahunya kamu ujung-ujung bisa ketemu mesin fotokopi, kan loh. Jadi aku ini bener anak-anak dari nol gitu. Ya, oke, mungkin itu aja. Cerita, kamu. Saya benar-benar memulai usaha ini ibaratnya dari tidak hanya dari nol, minus nol mungkin. Karena apa? Saya aja dulu, mohon maaf, ketika saya berhenti waktu SMA SMP ke MTS ke SMA itu saya, mohon maaf ya, saya dari dulu memang suka yang bisnis. Jadi saya musuhi jadi kuli panggul nek sawah dan ikut tangguh sangu gawe sekolah butuh bensin. Dan pada saat itu motorku motor Kriton tahun 95. Itu motor Kriton itu bukan punya bapak saya, bukan punya saya, punya emas saya di sini ini motor. Dan saya mulai usaha itu ketika di Kopma itu bukan karena saya beli fotokopi itu dari tabungan saya, dari uang saya, terus kemudian tidak. Saya benar-benar nekat dan nekatnya bagaimana? Ya saya nilai dan sebagainya seperti itu. Saya jangan dibilang bahwa sebenarnya pencapaian saat ini masih sangat jauh sih. Tapi pengalaman awal saya dulu itu saya benar-benar dari nol membangun usaha itu. Saya dulu semester 2 saya nyambi dodolan es di depan sini, di depan kayak Tulungagung. Saya beli rombong, buat rombong dodolan esnya dulu kalau nggak salah apa namanya, es cappuccino, jenenge rasa jagung panas kalau salah. Dari pemilihan logo, dari pemilihan kata dan nama itu kurang. Pada saat itu saya juga belum kenal sama Pak Saiful, belum kenal sama Arga, belum kenal sama siapa-siapa. Saya masih semester 2 awal gitu. Semester 2 awal setelah semester 1 saya jualan es di situ untuk menopang hidup saya untuk sanggup kuliah itu. Nah kemudian selanjutnya saya masuk di koperasi dan sebagainya. Saya ketemu Mas Arga, ketemu sama Pak Saiful dan sebagainya. Es saya itu saya jual, rombongnya saya jual. Kemudian saya mengisi fotokopi yang ada di koperasi sini itu pun hanya modal dari pinjaman yang lain-lain dari teman-teman itu. Ya namanya Allah itu pasti sudah menyiapkan cara hambanya. Ketika punya keinginan yang tinggi pasti jalannya akan selalu ada untuk kita. Jadi kalian sekali lagi kalian harus meyakini bahwa tujuan kalian itu benar-benar miserable dan dapat diwujudkan itu. Jadi kalian harus kalian harus meyakini dengan tujuan kalian itu dan benar-benar mensyukuri itu. Nanti untuk proses perjalanan ketika di Kopma itu nanti bagaimana proses saya di Kopma itu nanti akan dijelaskan sama Mas Arga. Dan nanti ini yang mungkin nanti ini yang di Mahat ada, Mahat kampus. Gak ada yang di Mahat kampus gak ada ya? Ya alhamdulillah dulu saya juga sempat ini itu jerih payah hasil visualisasi saya juga. Ini saya mensuplai misalkan ayat isi ulang di Mahat, di asrama-asrama itu saat ini alhamdulillah saya dipercaya untuk mensuplai galon yang ada di Mahat di situ, kemudian mensuplai galon yang ada di asrama, khususnya asrama Al-Hikmah 1-7 gitu. Jadi perjalanan dulu misalkan saya masih beli galonnya, sekarang alhamdulillah saya sudah diberikan, sudah bisa beli alat dan isi ulang galonnya. Selain kami mengembangkan di bisnis percetakan dan penerbitan, saya fokusnya karena bidang saya di bidang penulisan ya, karena suka saya dengan penulisan. Jadi bisnis saya mengarah ke
penerbitan buku dan percetakan nanti dihandle sama kakak Ayu itu. Sedangkan kalau nanti penerbitan biasanya saya sendiri yang handle itu. Jadi dari dulu saya belum punya CV. Saya akhirnya dari tahun 2019 sudah bisa mendirikan CV sendiri. Dulu misalkan saya masih dari nol, bagaimana mengurus keuangan itu agar tidak minus, itu ya alhamdulillah sekarang bisa saya nyicil untuk beli rumah dan sebagainya. Itu ya, semoga saja nanti semuanya nanti akan teman-teman yang ada di Koma ini tidak tidak menunggu kalian lulus, tapi kalian saat ini sudah masih kuliah, tetapi kalian sudah bisa lebih powerful lagi daripada saya, daripada Mas Arga, daripada yang lain-lainnya. Itu yang kami harapkan dari luaran pagi hari ini. Itu dari saya. Terima kasih atas cerita yang sangat luar biasa dari Mas. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Arga. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan dimakan bawah, dinikmati dulu ya. Saya di sini tidak akan memberikan motivasi. Saya di sini tidak akan membedah materi buku ini. Saya di sini tidak akan menyemangati bajingan. Saya di sini tidak akan memberikan hal-hal yang manis. Ya, jadi ini adalah momentum panjenengan. Saya ulang lagi, ini adalah momentum panjenengan untuk mau merubah kebiasaan lama atau bukan. Jadi saya itu belajar dari alam semesta ini. Belajar dari alam semesta ini, ternyata semua itu adalah perubahan. Jadi intinya kalau tidak berubah dari sekarang dengan cara yang sekarang, ya silakan, itu adalah sebuah pilihan. Itu bukan jelek, tapi itu hanya sebuah pilihan. Penerangan yang sangat bagus dari Mas Dedi Anas dengan teori-teori yang didapatkan oleh buku The Secret seperti itu. Jadi di sini apa ya, saya akan sharing aja waktu kuliah dulu ya, dengan saya gabungkan dengan buku The Secret. Dan jadi awal pertama saya kuliah itu adalah saya hanya bermodal keyakinan. Berarti masuk toh dibeli. Jadi pertama kali saya masuk kuliah ini adalah bermodal keyakinan bahwa saya ingin menjadi yang lebih baik gitu toh. Bukan kaya, bukan pintar, bukan. Pokoknya saya akan tetap mengabdi. Setelah itu saya masuk semester 1 dan semester 2. Saya dikasih uang saku itu cuma 50.000 per minggu. Ini sakunya berapa ya katanya? Uang saku berapa? Hah? 1 minggu loh. Hah? Saya dulu dikasih uang saku 1 minggu cuma 50 dan itu minus. Nah, seperti itu. Akhirnya saya ingin berubah dan akhirnya dengan kepercayaan saya tadi dari awal yang masuk ini, saya mendapatkan hidayah. Oh, biasa pencerahan. Mendapatkan pencerahan karena mencet dari awal saya ingin berubah seperti itu. Nah, lanjut teman dari. Lanjut. Jadi semester 2 saya pernah nggak makan 2 hari. Saya minum air galon saja selama 2 hari. Pernah nggak makan
stres, saya nggak punya uang, ya akhirnya bukan terpaksa bukan apa karena adanya air ya saya minum air. Itu bukan sebuah kesengsaraan menurut saya. Itu bukan sebuah kesengsaraan, itu hanya perjalanan hidup saya. Jadi saya hanya memilih mindset itu sengsara atau bagian dari hidup. Jadi kan ada dua pilihan lagi. Saya mikirnya sengsara atau bagian dari hidup. Saya mikirnya ke bagian dari hidup. Semisal putus cinta, bisa. Itu bagian dari hidup atau sebuah pengkhianatan. Kalau saya bagian dari hidup. Dan saya harus menerimanya. Lah, permintaan saya apa pada waktu masuk kampus? Gak ada. Saya tidak pernah meminta sedikit pun sampai saat ini kepada Tuhan. Saya ulang lagi. Saya tidak pernah meminta apapun kepada Tuhan. Karena kurang apa lagi? Karena kurang apa lagi? Saya kan tadi ngomong belief dan sentok. Apa yang harus kita minta? Jadi pertanyaan yang sahabat tadi belum terjawab. Kira-kira saya tanya Bang, sahabat, minta apa sekarang pada Tuhan? Minta kesehatan, sampai olahraga, sampai minum air banyak. Itu kira-kira sehat. Kenapa harus minta? Nah, pertanyaan sangat bagus. Doa terbaik dari buku yang pernah saya baca, yaitu Risalah Cinta dan Kebahagiaan, adalah bersyukur. Jadi saya ulang lagi. Doa terbaik, doa yang levelnya sangat tinggi, sufistik, kasih bayang. Itu adalah bersyukur. Biasanya bersyukur maksudnya alhamdulillah. Mati suruh. Ya. Jadi apa yang harus kita minta lagi? Seperti itu. Jadi harus kenal bisa. Chemistry harus kenal. Jadi saya sangat terkecoh ketika melihat dan membaca buku dari Haidar Bagir, Risalah Cinta dan Kebahagiaan itu. Waktu itu saya semester 3. Dari semester 3 itu saya tidak pernah meminta kepada Tuhan. Saya isi. Orang bersyukur teman, nanti gue kasih jalan. Enggak, aku pengen membayar. Aku cara Mbak mobil gitu. Aku juga pengen, tapi rasa jauh. Aku enggak pengen. Maksudnya coba berbandingkan ini kosakata di bahasa Indonesia. Membayangkan dan meminta kan mesti beda. Kan masih beda. Ya itu terserah, itu hanya sebuah apa ya? Kosakata dari pemikiran masing-masing. Oke, saya hargai. Tapi saya punya feel sendiri bahwa meminta dan membayangkan itu beda. Saya pengen, dia pengen, tapi harus ngapain harus meminta? Bayangkan saja, selesai. Dan terima apa adanya. Mungkin ya kita beda pemikiran, tapi itu hal yang berbeda aja. Buat saya nggak salah, bukan salah, bukan hal itu hanya berbeda saja. Jadi saya ulangi lagi, buku yang pernah saya baca semester 3 Risalah Cinta dan Kebahagiaan karya Haidar Bagir bisa dicek di Shopee dan kawan-kawan. Doa terbaik, permintaan terbaik adalah bersyukur. Seperti itu. Silakan dicoba dan dirasakan. Oke, kita lanjut semester 4. Semester 3 ya. Semester 3 saya
sudah sangat bebas dari masalah finansial karena saya nggak meminta. Ya Allah, aku pengen pengen kuliah rajin agak kuat. Enggak, saya nggak minta. Saya hanya membayangkan bahwa intinya semester 3 saya harus bebas dari finansial. Saya nggak minta, saya nggak pada orang tua. Jadi, yo diterima aja. Yo intinya ketika sudah bersyukur pada level tertinggi, saya rasa pasti ada jalan. Percayalah itu bukan, maksud saya bukan karena hasilnya, tapi jalannya itu pasti ada. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi saya itu suka di ayat-ayat seperti itu, yang ayat-ayat seperti itu, bukan yang bisa, bukan yang. Jadi di dalam buku ini, nah ketiga ya, saya agak konseptual, tapi alhamdulillah saya coba. Di dalam di dalam buku itu terdapat kata-kata yang sampai saat ini masih saya hafal, yaitu ini ayat Al-Quran, la insanakum la sidanakum balain kafartum inna azabila sakit. Gak ada yang minta. Berdoalah, maksudnya berdoa apa? Bersyukur. Yang ketiga, saya itu suka menghadiri seminar-seminar karena sudah bebas finansial. Jalannya apa? Bersyukur dulu, pasti ada jalan. Masalah teknis itu gampang. Yang penting mindsetnya bagus, teknis itu bisa kita atur. Paham ya Mas? Jadi masalah jalannya berbeda, gak apa-apa. Mungkin Mas Jadi jalannya betul galon, dan kawan, Nah saya berbeda dulu, saya itu jualan aqua di kelas. Saya ulangi lagi. Karena saya nggak duit babak umum. Yang penting saya punya visi, punya keinginan semester 3 bebas finansial. Semester 3 saya jualan aqua di kelas. Ada nggak? Yang berani? Ada nggak? Saya jualan aqua di kelas, labanya apa itu banyak loh. Satu kardus itu 25. Oh, 25 ini suara pacaran. Saya ini satu hari dapat menghasilkan 25 ini suara pacaran. Harus saya tulis di atas itu. Kalau Pak Ayu baca. Ya seperti itu ya seperti anak muda. Enak ya. Semester 4, semester 5, semester 6 kita bangun koma sama-sama dari nol. Dan ketika bersyukur itu tadi saya menemukan jalan bertemu dengan teman-teman saya di Koma. Saya ada 2 pilihan waktu itu sebenarnya juga. Ingat hidup itu kan 2 pilihan terus, 2 pilihan kan. Mau di Koma atau organisasi ekstra kampus. Saya pilih apa? Di Koma. Kenapa saya tidak memilih organisasi luar kampus? Ya karena itu bagian dari hidup saya sudah tidak memilih. Saya pilih di Koma wes. Nah, saya pilih di Koma, tidak dapat dari nol, dari minus 600 ke teman-teman Mas Jadi. Nah, seperti itu. Mas Jadi dengan konsepnya yang konsepnya. Sama aku yang tangan. Dengan saya tidak punya konsep. Aku yang token juga. Saya tidak punya konsep. Kumai mau digapak nih. Ini gawe goblok. Nah, akhirnya ada perpecahan, tapi perpecahan kita itu masalah pikiran saja, masalah rasa kita tetap satu sampai saat. Tapi kok berbeda itu wajar.
itu keniscayaan maksudku. Bisa mencari pasangan yang bisa mencari partner bisnis yang kayak padi itu harus bisa partner jagungan lah, jagungan berbeda wajar, sudah rasanya tetap satu hati persebaya. Jadi ada kata-kata menarik itu antara laki-laki dan perempuan itu bukan menyatukan pikiran tapi menyatukan asa. Yuk pasangan berbeda tidak apa-apa, silakan berkarya dengan. Tapi aku tetap mencintai walaupun kamu berbeda. Karena Tuhan ini sekolah kuwi loh. Iya, Tuhan ciptain lanang dan perempuan berbeda. Apa tumbuhan satu dan tumbuhan berbeda. Kan kita terima aja, selesai. Kita kan tidak perlu minta perbedaan, sudah ada. Jadi saya di sini menekankan lebih bagaimana menyikapi kehidupan supaya kita menemukan komunikasi atau ustaz. Oke, kita lanjut semester semester 4, woi, pacaran lagi pacaran. Pacaran di semester pacaran. Sombong ya. Akhirnya ya gue kuliah saya nggak ada prestasi. Prestasi bentuk kono, bentuk ini aku nggak kuliah pak, aku sibuk ini pak. Iya mas, ini ada karyanya. Terus saya lulus semester 5 nggak ada prestasi. Paling ketua umum, koma, politik kampus lah. Jalan-jalan terus ini presiden, nah, itu harus sebuah hiburan hiburan kampus. Ya seru, kita cuma hanya bermain peran aja lah. Ya wis lah, semester 6 putus. Ya apa, yang ketiga karena aku ada dua pilihan lagi, tetap bersamanya atau mengambil diri. Aku boleh mengambil diri kok. Kan investasi di usia 20 ke atas kan, sampai sekarang pun saya juga masih membaca, masih lihat di buku. Akhirnya waduh, masalah uang, masalah misal gampang aja dia tuh bisa apa ya tidak dipikirkan dan itu bagian dari hidup. Saya kerja di rumah sarungan dan musik gitaran dari semester 6 itu saya sudah bisa membayangkan, bukan meminta ya, beda lagi, membayangkan bahwa saya itu ketoknya berkuliah itu kerjanya di rumah, ngilang wong tua, bebek gabah, panen, terus saringan. Aku mau cokoran saringan, sekarang. Dan itu tercapai hingga saat ini. Jadi yang pernah ke rumah saya, mobilnya sesuai. Ini kok baca. Nah, ya. Akhirnya ya itulah saya semester 6 itu mulai membayangkan punya kerja yang bisa di rumah, bisa jagungan bersama orang tua, bisa dengarkan musik, bisa gitaran, bisa menerima tamu 24 jam, bisa jagungan, itu juga bisa ketika kembali melayani teko, kembali kematian teko, ketika kembali tahlilan teko, ketika kembali digaya teko. Aku istimewa tok. Dan alhamdulillah itu tercapai di tahun 2019. Berarti megang cek tahun. Nah, harus tahu ya ini bagaimana menyikapi hidup tok. Saya rasa buku ini bagaimana cara hidup dan menyikapi hidup.
Dengan cara apa? Bayangnya aku bahasa ini bayangnya percaya dan diterima wis selesai itu Pak. Jadi Mas Adi tadi bilang bahwa inti dari buku ini ya benar, saya sepakat 100% dan itu terjadi sampai saat ini. Benar ya gitu. Oh benar ini. Bos. Ya Mas ya. Saya tahu apa aku harus apa dengan buku ini. Begitu lanjut semester 7 BBL, yo BBL. Semester 8, yo lulus tepat waktu. Selesai toh. Mengerjakan skripsi cuma 1 bulan, selesai. Yo main ngono, tak terima. Dosen yang ngono tak terima. Alhamdulillah, pelajaran normal selesai. Wes. Apa ya sih nggak tahu. Terus ada gambaran ya ini. Ada gambaran ya. Dan ini saya akan bertanya kepada teman-teman. Maka kita bertanya pada diri kita sendiri. Saat ini saya rasa panjenengan sekali banyak sekali waktu luang. Benar-benar. Akeh ngalir akeh ini. Agar rebahan. Sepakat? Sepakat. Apa yang kalian pikirkan ketika sampai rebahan? Jangan sama kayak itu. Jangan kayak itu. Kalau dia apa? Saat ini ngacung apa yang kalian pikirkan dulu ketika kalian itu sedang rebahan dan melihat sosial media. Berarti kan gak ada bayangan sekali ya? Bayangan apa? Pasti visi-visi ke depan saya harus ini, saya harus ini. Bukan diminta ya, bayangkan. Punya bayangan gak ke depan harus ngapain dulu? Ayo tanya. Ayo Jerman. Ada bayangan ya? Aku kedinamis ya, begitu itu terjadi pada adik saya. Adik saya kandung. Makin besar semakin bingung. Aku takut kakek ngaruh untuk lagu ini. Jadi hati-hati dengan apa yang kita dengar juga loh. Wah, itu lagu berbahaya, aku gak mau ini. Diwasai pena loh. Diwasai pena. Jadi sobat tak dia. Berarti kan ini yang saya resahkan kepada teman-teman saya diskusi sama Irfandi, sama teman-teman ini bahwa ketika ini kalian ngapain selain melihat sosial media. Ini pengalaman saya kemarin. Saya itu tidak kenal dengan orang Cina. Saya itu tidak keturunan Cina. Saya itu barusan terjadi 1 minggu lalu. Saya itu bukan keturunan Cina, tapi saya dipanggil oleh orang Cina. Namanya Wan Paulus. Itu orang Buddha. Saya tidak kenal sama dia. Tapi saya diminta masukan untuk bagaimana cara ngopain anak. Ini saya rasa itu terjadi pada kita semua, bahwa anaknya itu ternyata hanya ingin menyenangkan orang. Jadi orangnya kan ngomongnya bisa kita ngomong pada dirinya loh. Ngomong, pikir-pikir, dan ternyata anaknya itu hanya mengikuti permintaannya cuma bentongi rakinya. Itu terjadi murah, ya. Betul. Dan akhirnya dia tak kasih, dia bukan yang masukan sih, tapi kan dia
fasilitasi bakatnya, bukan memfasilitasi bakatnya panjenengan sing pengen ngirim-ngirim. Aku sekarang, padahal ketua Cina, orang Cina salah satu jenis saja. Ini apa lho ya? Orang bisa ada. Aku pakai di telepon, kapan ini, iya lho Pak, aku ya maksud dia sibuk. Akhirnya dia, alhamdulillah, dia itu saja orang Nasrani ya, ya aku Islam, Nasrani gitu ya. Itulah ya. Seperti itu jadi ini kayaknya sama seperti yang kita rasakan ya. Orang tua inginnya A, tapi kita inginnya B. Terus bagaimana menyikapinya kira-kira? Makanya pikiran aja ketika pas begitu. Jadi saya kasih masukan pada saudara saya ini bahwa intinya kita orang tua sebagai anaknya dulu ya tak kayak maafkan orang tua atas ketidaktahuan, maafkan lagi, berterima kasih karena dia sudah bersyukur tak makan malah putok. Akhirnya kalau balik dia minta kayak masukan intinya dengan dengan ini pasti punya bakat. Dari kecil itu bakatnya musik, yuk difasilitasi musiknya, bukan malah pokoknya ini kawan dagang malah. Ya masalah dagang, masalah kakak dan lain-lain itu urusan belakang. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menemukan bakat, menerima bakat. Kira-kira saya rasa pasti punya bakat teman-teman. Cuma tidak ada fasilitas. Bakat terpendam di antara fasilitas. Orang apa ya? Kecanduan sosial media yang cenderung toksik bahaya ya. Aku orang ngomongin toksik di elek atau jelek itu sebuah pilihan. Hati-hati. Kedua, circle pertemanan. Manjungan circle pertemanan ini kehidupan ya. Ya kalau tidak nyaman langsung keluar aja. Kalau pengen berubah untuk jadi lebih baik. Jadi ada jalur compatibility limit. Yes. Kalau pengen, ya itu gak jelek, itu hanya sebuah pilihan saja. Saya terima, saya baca. Saya di rumah itu ada yang teman suka mabuk, ya ada, suka main, ya ada, suka hobi, ya ada. Tapi saya nggak milih itu. Saya pilih ke teman-teman yang suka badminton, suka akan. Ya wis kan pilihan. Pilihan. Wes. Itu enggak jelek. Itu enggak bagus juga, tapi itu sebuah pilihan. Silakan dipilih. Terus ya apa ya isu milenial apa ya isu milenial. Alhamdulillah yang kaya instan itu ternyata enggak ada ya. Yang kaya instan itu enggak ada ya. Alhamdulillah sudah terbukti. Halo. Ya wes, pikir yuk. Itu bagian dari hidup itu, enggak instan, enggak ada instan. Saya pernah makan, enggak pernah makan terus minum hanya itu saja, itu bagian dari hidup. Jadi pernah putus cinta bagian dari hidup. Jadi ya udah. Pernah nggak memikirkan bahwa kira-kira apa yang akan kita wariskan pada anak cucu kita? Pernah ya? Alhamdulillah. Bagaimana lingkungan saat ini seperti ini, banyak bangun pohon, banyak sampah plastik. Bisa jelasin aku nangis Mas stop. Bisa dilihat ekspedisi 3 sungai bahwa sungai-sungai kita tercemar. Sudah ini masalah tulis. Enak ya tenang ya. Enak bener-bener ngomong ya. Ya semua. Ya tapi ini kata-kata terakhir, kata-kata terakhir. Saya nggak akan berikan
Makasih yo. Oh, sharing. Apa yang saya lakukan setiap hari? Setiap hari saya bangun tidur selalu bersyukur, syukur. Kurang jauh apa? Enggak. Isi nggak bisa. Isi nggak bisa. Pikirannya bisa bersakuran dan matur suwun, terus dikei nafas, matur suwun, rambut, gigi, matur suwun, terus dikei dalam. Berbeda. Aku cari pasangannya nggak sama, berbeda kan? Dia tidak berbeda. Matur suwun kayak nama berbeda, terus matur suwun kayak konco-konco sih tetap kita sharing seperti itu matur suwun. Terus selesai. Setelah itu mandi. Jadi ketika mandi aku bahagia, badanku sehat, pikiranku kuat. Aku aja loh, aku siapa ngomong, bisa damai, melakukan kegiatan, bisa sharing dengan teman-teman, selesai. Berkuih sarungan. Lalu niat kenyataan itu, besok saya ketemu aku. Akan dimana ya? Akhirnya kalau di kamu ini pada sarungan. Bocor buku yang bisa dibocor dalam berita-berita saat ini. Tidak musik, jangan lupa musik, terus gitaran. Ya udah sukses tapi benar. Ya kan duit, bukan orderan. Ya diladeni, closing, alhamdulillah, closing mungkin. Ya punya loh. Enak lah. Ya wes, cuma suka awal, ada awal itu dulu. Cepetan orang dia. Ya, telepon. Kok saya semua renang kan saya kata-katanya. Ngobrol aja mas. Kok waktu ngomongin input orderan, berkuwi. Saatnya belum ya. Yo, janjian ketemu dengan pacaran, gas. Yo wis to acamun kae kan. Kok ngapa wis jelas ngapur lah acara. Oh, Dik. Tukaran. Hah? Tukaran. Berhubungan kan untuk menyatukan bukan untuk bertengkar. Masa berbeda dipertengkarkan? Yus dong. Nah, ini sering nonton ya. Acaranya waktu orang itu nyapo nganggur, nyapo belum bintang, belum bulan, bersyukur, wes selesai berkumpul. Sepaling poin itu ya itulah. Kalau bisa itu setiap malam itu kita bahasanya Gita Wirjawan, mantan menteri perindustrian ini bahasanya kalau bisa setiap malam itu kita setiap malam ya setiap hari setelah sholat biasanya kan menurut Lek cara Habib apa Habib kok sekali Habib bisa terus kita tahu belum Habib bisa Habib bisa ya itu jadi kita itu kalau bisa setiap hari itu menyebut ya kan Nabi Muhammad kan menyepi di Nabi Musa kan dia menyepi di ya itulah merenung wah itu ternyata ini oh tidak dipercaya melihat bulan bintang ya itu benar ya berarti pastikan kan pada bulan bintang itu Yus kok jam 12 dulu jam 5 tadi Yus yes itu kehidupanku ya jadi itu bukan jelek bukan bagus tapi itu sebuah pilihan boleh apa lah masalah kerja ini bagian dari hidup terus berkata dia tanpa harus meminta terima kasih atas penjelasannya Mas Fadra. sini ya Iwan
Siapa harus jadi Pak? Nah, ini teman-teman semua pada belum ini. Semuanya Pak, Bisa dilihat di YouTube-nya Habib Hussein itu menyepi. Tapi di dalam Quran itu ada Rasulullah. ini nanti oke sampai. Jadi kita coba ganti dulu. Dulu lagi wes yuk ini. Jadi ajabe nomor 1 surat Al-Qur'an. Memang kebahagiaan. Oke, baik sekarang sudah sebelum materi sudah sekarang waktunya Q&A. Kesempatan kalian buat tanya-tanya mengenai apa yang sudah dijelaskan dari kedua pemateri. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan dan pertanyaannya. Dari teman-teman pengurus mungkin ada pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Dari pengurus perwakilan satu. Oke, ya tembak speechless deh. Masa lalu gua sia-sia ya. Terlalu berdomen. Saya ada yang masih aku tanya. Oh, berarti kamu juga. Nah, kalau saat ini tuh kan anak-anak itu kayak apa ya? Mestinya itu overthinking gitu ya, Mas. Wah, overthinking. Nah, overthinking kan kayak apa-apa berpikir kayak sebelum sing terjadi nah, kalau dalam ini kan kita harus berpikir selalu baik. Sedangkan overthinking ini kan bukan reaksi negatif. Gimana caranya kita supaya bisa overthinking tapi overthinking yang positif? Aku tahu. Ya. Baik. Cek. Saya tidak pernah menolak yang namanya overthinking. Saya tetap menerimanya. Overthinking ini sebuah kewajaran karena kita yang bukan tak bahasanya nih analisa bisa pikiran. Jadi ketika permukaan bisa pikiran. Berarti kalau wis terlampau itu wis. Jadi itu pentingnya. Jadi tetap ada bisa pikiran. Kulik ini dia. Dia wis dinikmati ya. Iya ya, Pak Murano. Iya ya, wah, ya. Wis ketika sudah begini ini teknik. Ketika sudah begini wis itu akan selesai sendirinya. Kalau saya tidak pernah menolak yang namanya overthinking lah, negative thinking lah, positive thinking lah, enggak. Itu saya terima dengan lapang dada, tapi saya tetap mempunyai tujuan yang jadi kan overthinkingnya negatif orang lain. Kebanyakan kan negatif. Itu tidak akan terjadi. Ini hanya sebuah keputusan pikiran saja, main. Terus berpikir melakukan hal yang baik. Bahasanya orang dulu itu wisdom, kebijaksanaan. Jadi tetap dilakukan oleh begini kan. Tombolnya digayo lewat. Itu semua. Gak usah begini. Kalau menurut saya seperti itu.
penumpangnya. Pesta. Betul perusahaan. Overthinking itu nanti akan berkonotasi negatif dan positif. Ketika overthinking itu nanti berkonotasi negatif, maka harus segera dipositifkan. Mohon maaf ya, ini kembali lagi ke kalian karena memang pandangan ya, misalkan nanti pandangan mungkin dari saya, dari Mas Arga, ataupun dari Pak Saiful sendiri mungkin ada perbedaan. Kembali lagi, all decision is yours. Jadi semua pilihan itu ada di tangan kalian. Jadi kalian mau memilih jalan apapun itu adalah pilihan kalian. Kalau yang disampaikan dari Rhonda Byrne berdasarkan buku The Secret itu, overthinking itu harus dikelola. Overthinking ini positif atau negatif maksudnya? Yang negatif ya. Kalau negatif itu harus segera dikelola. Karena apa? Apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi. Kata kuncinya itu. Jadi apa? Misalkan gini, kalian entah menyadari apa tidak. Misalkan gini, kalian setelah ini, misalkan salah satu depan membayangkan saya makan jeruk yang sangat segar dan manis. Tidak sengaja memilih 5 jeruk ini, pikiran kalian akan dikendalikan untuk memilih jeruk yang sesuai dengan pikiran kalian. Gitu. Jadi itu hebatnya yang namanya pikiran ataupun mindset. Tetapi kalau itu nanti negatif, harus segera dikendalikan. Caranya bagaimana? Satu, kalau ini berdasarkan bukunya Rhonda Byrne ya. Pertama, overthinking itu bisa dilakukan dengan kita melakukan atau mengalihkan ke aktivitas yang bertentangan dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Misalkan bisa dikasihkan contoh overthinkingnya. Misalkan gini lah, lagi reso turu, dia kan takut aku piye aku reso turu, terus aku piye ya pamane aku bangun telat. Aku bangun pagi akhirnya begini reso turu tenan, sekarang ini wis reso turu bangun telat pisan. Nah, itu dikendalikan dengan cara bagaimana? Maka satu, kita memvisualisasikan besok itu pagi yang sangat indah. Tapi membayangkan itu kan kadung overthinkingnya sudah berlebihan. Maka tidak bisa hanya membayangkan saja besok bangun tidurku sangat nyaman, bangun pagi, bangun sudah segar ketika bangun. Nah, caranya bagaimana kita melakukan gerak. Setelah kita membayangkan, kita melakukan gerak. For example, misalkan lari-lari kecil gitu sambil memandangi diri sendiri. Alhamdulillah aku tidurku sangat nyenyak. Atau bisa juga kita mengalihkan ke minuman ataupun makanan. Makanannya divisualisasikan. Setelah saya minum minuman ini, pikiran saya semakin tenang dan saya tidur sangat nyenyak. Besok pagi saya bangun tepat waktu. Misalkan seperti itu. Nah, itu nanti akan mengelola pikiran kita menjadi positif ketika seperti itu. Maka dinikmati. Misalkan kopi ini, setiap sebuah kopi ini membuat diriku sangat tenang, sangat bahagia dan sangat menyenangkan bagiku. Cara seperti itu, maka itu nanti akan membuat tubuh kita semakin nyaman dan semakin tenang. Kalau itu misalkan negatif thinking itu seperti itu. Jadi berdasarkan Rhonda Byrne itu ada 4 sebenarnya kalau Rhonda Byrne. Pertama, kita merasakan sesuatu yang positif. Kita ini gagal, maka kita melakukan gerak yang bisa menggunakan pikiran kita atau mengalihkan fokus pikiran kita. Maka dengan apa? Dengan gerak. Gitu. Misalkan gini aja lah, mau berangkat ke kampus telat, dicoba saja, tapi jangan dicoba telat ya. Misalkan mau berangkat ke kampus ternyata waktunya sudah mepet, sudah kesusu dari rumah, di jalan sambil divisualisasikan, ojo bayarnya dosennya urung teko. Bayarnya gini, misalkan dari rumah telat aku piye dosen piye kok aku ini orang aku dan sebagainya. Alhamdulillah aku datang tepat waktu dan dosen sangat bukan bangga ya, bangga telat nggak mungkin ya. Dan dosennya disebut siapa supaya langsung bisa memvisualisasikan ke orangnya tersebut itu. Misalkan
Pak Saiful benar ya, Pak Saiful Huda sangat ramah dan baik kepada saya. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Seperti itu, maka dialihkan ke bayangan seperti itu. 95% jika kalian mengamini itu atau meyakini itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kalian bayangkan. Tapi yang jelas jangan mencoba sesuatu yang negatif. Sesuatu yang negatif ingin dicoba itu nanti misalkan besok saya bangun telat, mesti telat tenang. Ya kan, besok saya presentasi gagal, desain guruku, desain dosenku, itu pasti akan terjadi seperti itu sesuai dengan pikiran kita itu. Jadi gunakan sesuatu yang negatif itu sebagai jalan menuju positif dengan cara yang seperti itu tadi. Sebenarnya pertanyaan utamanya orang-orang itu biasanya ya kalau mau visualisasikan aku ini sebenarnya isoku apa toh? Sebenarnya aku itu apa namanya? Aku itu apa sih minta senengi apa belum kabeh senengi gitu. Nah itu sebenarnya pertanyaan yang paling biasanya sering ditanyakan ketika orang-orang itu apa sih visi caranya menentukan apa sih paling tak senengi, apa sih cocok gawe aku dan sebagainya. Sebenarnya di bukunya Rhonda Byrne The Secret ini sudah dibahas tuntas sebenarnya. Kalau teman-teman nanti masih menemukan jati dirinya, aku pengen jadi apa toh? Aku pengen membayangkan apa toh? Aku pengen memvisualisasikan apa toh? Itu sebenarnya di buku The Secret ini ada. Seperti itu kan dari saya. Terima kasih. Jadi dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Mbak Samira? Mungkin pertanyaan saya tidak terkait dengan buku The Secret, tapi dari saya sendiri dan teman saya. Iya. Teman kampus saya. Oke. Oh, jadi tanda tuh. SPM Mas. Oke, lanjut. Itu kan kita mempunyai persamaan. Terkadang ada beberapa mimpi tidur itu Mas, itu yang kejadian beneran. Pertanyaan saya apa yang menyebabkan kok bisa sih mimpi itu kejadian ada apa? Sampai saya sendiri juga aneh gitu sama teman saya, kok bisa apa yang dimimpiin itu kejadian. Mbak siapa lupa? Mbak Sabina ya. Sebenarnya mimpi itu ada mimpi yang terjaga dan mimpi yang tidak terjaga. Kalau mimpi yang terjaga misalkan ya, Mas Arga tadi membayangkan dia bermimpi pengen kerja dari rumah, pengen kerja sambil sarungan dan sebagainya, itu salah satu mimpi yang terjaga. Nah, kalau mimpi yang tidak terjaga bagaimana? Dia di bawah kesadaran kita. Sebenarnya sedikit diambil dari bukunya Rhonda Byrne itu, mimpi yang tidak terjaga itu sebenarnya masuk ke alam bawah sadar atau super ego. Ketika super ego itu nanti sebenarnya itu sudah memberikan sebuah jalan apa sih yang kita akan lakukan yang akan datang. Sama dengan yang saya sampaikan tadi, apa yang kalian pikirkan itu pasti akan tercapai. Ketika pikiran kalian positif, maka yang positif yang akan datang. Begitu juga sebaliknya. Nah, mimpi itu sebenarnya pikiran yang sudah itu bagus sekali. Misalkan mimpi-mimpi itu diarahkan kepada hal-hal yang positif dan itu akan terjadi yang positif juga dan sangat itu sebenarnya visualisasi yang terbaik adalah dengan sampai kita masuk kepada super ego atau ke alam bawah sadar kita. Nah, dengan itu nanti
tanda-tanda mimpi itu ini bukan ahli apa namanya. Misalkan mimpi-mimpi yang tidak jelas seperti itu ya. Moro-moro dhewe turu ning Surabaya. Apa nih moro-moro turu kok haji dan sebagainya itu kan itu mimpi yang halu ya sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau itu ditafsirkan oleh ahli mimpi itu sebenarnya ada memang pembahasan buku yang tafsir mimpi itu sebenarnya penjabaran dari bukunya Rhonda Byrne ini karena mimpi itu bagian dari super ego, di bawahnya ego ada super ego itu nanti yang menunjukkan ini ada yang psikoterapi tepatnya dibahas itu psikologi di situ nanti. Itu ada super ego itu yang mengarahkan kita itu nanti bagian sebagaimana dan sebagainya itu saya kurang begitu memahami teorinya, tetapi pada dasarnya sebenarnya mimpi itu bukan sesuatu yang halu atau mimpi itu ada dua, cerminan kita pada hari itu atau sebelumnya, atau mimpi itu sebuah hal yang menjadi petunjuk yang akan datang atau itu yang sudah diyakini yang akan terjadi yang akan datang. Ya, jadi misalkan kalian mimpinya mimpi positif itu maka kalian harus membayar terus dari itu. Jangan mimpi mimpi dapat emas misalnya seperti itu. Pernah mimpi seperti itu apa enggak? Kalau saya mimpinya ibu dapat rezeki. Nah, contohnya seperti itu, ibu dapat rezeki dan sebagainya. Kalau yang buruk misalkan Kalau yang ibu nggak pernah rezeki. Pernah tapi sing diumumnya oleh satu tahun atau 2 tahun. gimana itu contohnya? Bapak saya kan. Oh gitu. Kalau seperti itu, misalkan tanda-tanda seperti itu memang God given ya. God given itu artinya memang dari Allah itu sudah memberikan petunjuk kepada anak Adam bahwa ada tanda-tanda seperti ini yang nanti menunjukkan ke arah situ dan sebagainya. Tapi misalkan mimpinya jangan terlalu ekstrim, misalkan seperti itu. Misalkan mimpinya apa ya? Kira-kira mimpi yang buruk tapi nggak terlalu buruk banget itu apa? Pernah mengalami? Ya disambung apa? Nyeblok ke kasur. Ini orang pola yang lagi. Ya itu misalkan kalian mimpi yang negatif, salah satu caranya untuk menghilangkan negatif seperti yang ditanyakan siapa tadi? Mbak Resta tadi ya salah satu caranya seperti itu, segera bangun dan sebelum bangun dari tidur ya maksudnya sebelum berdiri katakan alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih suwun Gusti pun maringi aku sehat, pun maringi aku kuat. Kalau dari contohnya contoh dari Buddhism ya, misalkan itu kalian pertama kali atau ketika kalian mengayuh motor atau mengayuh sepeda dari tempat kos-kosan atau dari rumah, bilang seperti ini, saya sehat, saya kuat, saya kaya. Itu contoh dari Rhonda Byrne. Jadi setiap melakukan di jalan bilang seperti itu, saya sehat, alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, saya kaya, saya sehat, saya kuat, saya kaya, saya sehat, saya kuat, saya kaya. Itu setiap jalan, dan itu nanti akan mengantarkan pikiran kalian selalu positif gitu. Katanya biasanya gitu. Jadi setiap pagi jalan-jalan lari-lari, setiap lari-lari saya sehat, saya kuat, saya kaya, sambil di rumah saya sehat, saya kuat, saya kaya, saya sehat, saya kuat, saya kaya gitu. Nah itu salah satu yang diajarkan melalui buah dari pikiran yang ada di bukunya Rhonda Byrne atau The Secret ini. Itu dari saya. Pertanyaan lagi mungkin ada yang misalnya kalau ini kan ini masukan ya dari orang sekitar lah, itu ada sedikit melenceng dari buku ini. Katanya itu kita juga harus memikirkan hal terburuknya, jangan hanya positifnya saja, biar nanti misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita, jatuhnya itu tidak terlalu sakit gitu. Ya, menurut buku ini bagaimana?
bagus dari pertanyaan awal. Pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain? Ya pengalaman. Pribadi ya. Pengalaman saya. Oke. Dapat masukan. Kamu harus memikirkan hal terburuknya juga biar itu enggak terlalu sakit. Itu pernah saya terapkan tapi emang oh iya. Jadi saya manajemen turbo. Oke, paham. Pertanyaan itu sebenarnya bukan valid, sangat relate banget dengan bukunya The Secret ini. Saya kira sudah baca banyak semuanya. Buku The Secret ini juga membahas masalah seperti itu. Itu sebenarnya pikiran antisipatif. Pikiran antisipatif itu bagaimana kita mengantisipasi, misalkan contoh yang mudah aja gini. Misalkan aku pengen dolan nek Batu, aku pengen dolan nek Jatim Pak. Nah ternyata nek kono kan tutup dan ojo kecewa, dhewe dolan nanti mungkin yang Sobat Rondo, apa yang nanti. Tapi gini, kalau dari bukunya The Secret, pikiran negatif itu kalau bisa ya, ini bukan kalau bisa, diusahakan itu kita harus merilis itu atau melepaskan pikiran negatif itu supaya apa? Tidak ada alternatif lain selain kita berhasil. Makanya tadi dari bab satunya Roda Brand itu menyampaikan bahwa pikiran itu nanti yang akan 100% mendampingi kita untuk mewujudkan apa yang kita target itu atau mewujudkan tujuan di situ. Jadi misalkan pikirannya negatif, maka kembali lagi kalau nanti ada antisipasi, misalkan itu antisipasi itu sebenarnya salah satu jalan untuk kita mencapai itu gitu. Tapi yang dibayangkan jangan gagalnya ya, jangan gagalnya. Tapi ketika berhasil, seperti apa yang kita capai ketika berhasil itu. Nah itu yang disampaikan dari Roda Brain. Jadi jangan, misalkan nanti tujuannya jalan-jalan ke Malang, maka yang dibahas, yang dibayangkan senangnya, bahagianya ketika di Jatim Park itu nanti mau mainan apa dan sebagainya. Misalkan sampai sana ternyata tutup, maka itu nanti sebuah jalan dari Tuhan dan itu nanti pasti akan tergantikan sesuatu yang lebih indah. Itu nanti masuknya ke resif. Tapi sebenarnya resif yang ada di buku ini, itu artinya as if atau seolah-olah kita sudah menerima itu. Jadi kita terus bersyukur ketika sudah mendapatkan itu. Intinya seperti itu. Karena pertanyaannya sudah terjawab semuanya dan teman-teman, saya kira sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mengingat waktunya sudah siang dan saat ini bisa disoman dulu dan nanti kembali lagi pada pukul 5
Jadi